Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, seperti biasa kita mulai dulu mengecek kesemangatan kita. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Ya, satu kali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Oke, sudah siap belajar kah hari ini? Siap, Bu. Oke, karena kita ini berhubung pagi, pembelajaran sejarahnya berarti harus tetap berada dalam kondisi semangat yang luar Biasa. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu mau menanyakan terkait tentang siswa yang ada yang tidak hadir. Siapa? Dewa. Depa. Kenapa Depa? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 3 hari. Berarti sekarang hari ketiga. Oke, mudah-mudahan yang sedang sakit Depa, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan seperti hari-hari biasanya. Amin. Dan kita dapat belajar bersama lagi bersama Dewa. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bu. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Maliki yaumil
Ya, di depan. Sini, siapa yang mau jadi perwakilan di sini? Di depan. Ya, yuk. Ini kita bagi kelompok, menentukan kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, mau pakai cara apa? Kompipa? Sweet? Kompipa aja ya. Ya, yang pertama menang berarti itu kelompok 1. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Siapa kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya. Oke, kita mencari kelompok 2-nya. Mulai, kelompok 2. Kompipa ala hidup. Kelompok 2. Sweet aja, sweet. Satu kali aja. Cukup? Siapa kelompok 3? Oke, kelompok terakhir Alwi. Oke, bisa kembali ke tempat. Sekarang kita sudah berada dalam satu kelompok. Masing-masing sudah memiliki kelompok 1 sudah di ujung sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 dan kelompok terakhir. Berarti yang kurangnya di kelompok 3 ya? 3. Oke. Kelompok 3. Nah, oke. Dari pembelajaran ini, sebelum pembelajaran di pertemuan kali ini, Ibu akan menanyakan terkait pembelajaran di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih? Siapa yang tidak ingat? Ingat-ingat lupa ingat? Oke. Sekarang karena kalian tadi jawabannya adalah masih ingat, berarti minggu kemarin kita membahas apa? Oke. Tanya, Bu. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang praaksara juga aksara. Kemarin kita membahas tentang praaksara dan aksara. Coba kemarin kan sudah dibahas apa bedanya praaksara dan jaman aksara. Ya, oke. Kalau praaksara zaman sebelum mengenal tulisan, sedangkan jaman aksara yaitu zaman setelah mengenal tulisan. Berarti sebaliknya ya. Oke, terima kasih Tuhan. Berarti ingatannya masih kuat. Berarti masih ada jiwa semangat ya. Kita harus tetap semangat. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya, yang mana di sini kita akan belajar tentang hasil-hasil kebudayaan dari zaman aksara dan praaksara. Kemarin kan kita mengulas apa itu zaman aksara, apa itu zaman praaksara, pengertiannya bagaimana gitu ya. Sekarang kita membahas kepada materi selanjutnya. Oke, kita siap ya? Siap, Bu. Oke. Berarti temanya apa? Pelajaran ini hasil kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia. Oke. Oke. Di sini ada gambar, ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar, tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Tadi masih ada di rumah?
Selanjutnya, hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia. Nah, di Indonesia praaksara ini terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, zaman batu. Yang kedua, zaman perundagian. Oke, berarti perundagian yang lebih masyhur kita kenal yaitu zaman logam. Terbayang logam itu apa? Terbayang tidak? Oke, kalau logam itu terbayang. Perundingan? Perundingan apa? Perundagian itu terbayang tidak? Iya, kan sama-sama saja berarti logam. Ya, karena memang dilihat kita belum fokus, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking clue-nya tepuk tangan, oke? Tepuk tangan mengecek kekonsentrasian. Yang pertama yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1 itu berarti tepuknya 2 kali ditambah tepuk 2, tepuknya 3 kali. Tepuk 3, tepuknya 4 kali. Oke, kalau sudah paham, kita coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus mana? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, masih fokus nih, belum terkecoh. Kita latih lagi. Tepuk 2, 3 kali. Ya, masih ada yang belum fokus. Tepuk 1, 2 kali. Nanti ibu yang belum fokus ya. 1 kali lagi. Tepuk 3, 5 kali. Ini mah siapa yang tadi belum fokus kelompok mana? Ya, sudah fokus sekarang? Sudah belum? Kita cek ulang lagi 1 kali lagi. Tepuk 1 kali. Katanya udah fokus. 1 kali, apalagi kalau 5-10 kali ya, tepuk 3 10 kali. Fokus. Tepuk 3 2 kali. Ada yang lebih? Mulai fokus ya, mulai fokus ya. Nanti yang tidak fokus kita lihat bareng. Oke, 1 kali lagi. Tepuk 2 4 kali. Oke. Luar biasa, berarti semuanya sudah fokus. Kita lanjutkan kepada materi hari ini. Tadi diulangi lagi, materi hari ini adalah tentang hasil ya kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia atau
belum dimodir, belum ada alat-alat untuk jadi batunya alat-alat untuk lebih menghaluskan kepada batu tersebut, gitu ya. Nah ini di zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum ini kebudayaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan, gitu ya. Yang kedua yaitu kebudayaan Ngandong atau di daerah. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena banyak ditemukan itu di wilayah Pacitan. Terus ada juga di daerah Ngandong. Kalau di daerah Ngandong sama, banyak ditemukan di daerah Ngandong juga, gitu. Apa saja, ada yang tahu apa saja kebudayaan Paleolitikum baik itu di Pacitan atau di Ngandong? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah membaca? Nah, seperti serpihan batu, terus tapak genggam itu berada di mana? Di Pacitan. Kalaupun di mana satu lagi tadi? Ada yang ingat? Ngandong. Upaya Pacitan sama Ngandong. Kalau Pacitan tadi seperti kebudayaan batu genggam. Sedangkan kalau di mana? Di Ngandong itu kebudayaannya terbuat dari tulang, gitu ya. Oke, paham? Selanjutnya yang kedua yaitu Mesolitikum. Apa? Mesolitikum. Yang mana zaman batu tengah. Pada zaman ini, yaitu pada zaman batu tengah, banyak sampah-sampah kerang, sampah-sampah siput, sehingga sampah siput itu menggunung sampai tinggi, jadilah suatu bukit. Terus bukit itu dinamakan yaitu Mesolitikum. Tingginya sekitar 7 meter. Jadi berbentuk dari sampah-sampah itu siput ya. Jadilah bukit. Jadi bukit keras, bagian seperti bukit saja, tapi dari dari siput. Nah itu kebudayaan dari peninggalan Mesolitikum. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut dulu? Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau disebut dengan zaman apa? Baru. Atau disebut dengan zaman muda. Zaman muda ini kebudayaannya yaitu terbuat sama dari apa? Batu. Tapi di zaman ini sudah lebih halus, sudah lebih bagus hasilnya, alatnya lebih tajam. Nah ini perkembangan dari Paleolitikum, Mesolitikum. Jadi batunya itu udah lebih udah lebih halus, sudah diasah, gitu ya. Nah perkembangan pada zaman batu baru atau disebut dengan batu muda ini peninggalannya yaitu seperti kapak persegi, gitu ya. Nah kapak persegi ini yaitu terbagi, ada yang besar, ada juga yang kecil.
lebih besar daripada peninggalan Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Oke. Dari kebudayaan ini, dari zaman batu sudah kita bahas sepintas. Yang kedua yaitu zaman logam atau disebut dengan zaman perundaan. Iya. Oke. Zaman logam ini lebih maju, gitu ya, lebih maju, lebih ke ada perubahan yang sangat signifikan. Hasil kebudayaan perundagian diantaranya Nekara, bukan neraka. Apa? Nekara. Apalagi ada yang menyebut apa itu teh kalau dipakai masakan teh? Bukan nekara, apa? Santan kala, bukan ya. Hasil kebudayaannya adalah nekara, terus kapak corong gitu ya. Nah, itu lebih maju. Terakhir itu zaman perunggu atau zaman besi. Bukan ya, zaman besi. Perunggu. Terbagi menjadi dua. Logam itu yaitu dari besi, dari perunggu. Nah, ini tuh lebih maju karena bahkan pembuatannya berbeda dengan batu. Ya, membutuhkan alat-alat yang sangat apa? Panas. Gitu. Oke, lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita lihat simak video berikut. Nah, kita pelajari dulu tentang video. Oke, bentar. Siap ya? Sekitar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti adalah di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani, paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Ada manusia menyebut pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan ataupun dibiarkan. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu berbeda-beda dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20
meskipun akan berlindung dari gangguan kelompok jalan. Cara-cara tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan awal mereka yang telah meninggal yang sedang benar-benar menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia beraksara mengenal sistem kepercayaan. Hasil kebudayaan bisa ditemukan untuk kulit kerang dan siput dalam jumlah besar, guys. Peneliti menamai tumbukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyokan Moninger. Kyokan Moninger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang telah berbatu. Kyokan Moninger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumpukan kulit kerang ini ditemukan tingginya kurang lebih 7 meter, guys. Hasil budaya berupa alam berat yaitu tradisi seni bila atau koleksi yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatera Lake atau kapak bagan Sumatera yang terbuat dari batu yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau headspot, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak bagan. Kapak ini bisa ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak bagan yang berada di tumpukan Kyokan Moninger. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman batu baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat manusia yang halus. Di Indonesia masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 1500 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Potong lain. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan dilakukan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau food producing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebar dan membangun pohon-pohon dan belukar atau slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap atau disebut juga dengan sedentar. Pembagian pekerja juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Sementara program bertugas menabur benih, menangkap ikan di sungai, dan merawat anak. Kondisinya pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur siklus dan perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dramatis dari pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil budaya pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena pengetahuan tentang manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Ada potensi pun yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliau persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliau persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang panjang dan berjembatannya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga berukuran panjang 3 hingga 6 cm dan lebar 2 sampai 3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu dan kegunaannya dalam bentuk beberapa dan kalau sudah dikenal zaman Neolitik meskipun teknik
hasil kebudayaannya ya. Nah,
Ini berapa soal? Mudah-mudahan yang menjawab. Ada kendala? Belum ada. Berundang-undang. Undang-undang. Kelompok mana yang ada kendala? Ada yang ditanyakan? Apa?
Yang kosong tidak semua. Ya, apa itu? Sabar ya, lagi istirahat baru masuk kita
Ada nggak? Belum.
Bata. Gelang dari bambu dan kulit keras. Kulit biasa. Oke. Perhiasan. 8. Berapa? 7 berapa? 7. Perubahan yang besar disebut revolusi. Revolusi. Pergerakan peralatan yang terbuat dari tanah. Tribus inter pares disebut juga pemimpin. Terakhir. Arca ditemukan di wilayah mana pada zaman Megalitikum? Oke. Mungkin ini jawaban dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada yang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 3, maju. Yuk. Nah, yuk. Ayo cepat. Cepat kelompok 3. Ayo sini. Ya. Kenapa? Sok. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Ayana. Saya Lestari, saya Siti Fauzia. Oke, dimulai. Oke. Pertanyaan pertama. Yuk. Oke, pertanyaan pertama, lanjut. Besar menurut bahasa Yunani yaitu mega. Besar menurut bahasa Yunani yaitu Nomor 2, tempat sesaji pada saat upacara yaitu domen. batu gajah. Gajah.
Perendagian, logam. Logam. Nama lain dari perendagian itu logam. Terus Kegiatan masyarakat bekerja sama pada saat membangun rumah. Gotong royong. gotong royong. Terus Teknik luas lampu gelap pakai dan pakai. Berbentuk seperti dendang berbalik dengan bagian atas yang datar dan bawah yang terbuka, yaitu negara. negara, bukan neraka. Oke, sudah kelompok apa ini kelompok 4 ya, silakan. Ini itu dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok terakhir bisa langsung maju. Yuk. Kelompok terakhir itu kelompok 1 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan kami dari kelompok 1. Di sini saya Siti Fadilah. Izin mempresentasikan tugas yang kami buat. Untuk pertanyaan pertama, Pithecanthropus erectus di Indonesia pertama kali ditemukan. Yang mana untuk jawabannya Eugene Dumboldt. Untuk pertanyaan kedua, alat seperti yang mana jawabannya adalah plakes. Selanjutnya Jawa Timur. Jawa Timur.